Guys, balik lagi di Inoku TV bareng gue Mr. Parfum yang biasanya bakal ngabarin yang lagi happening di sosial media ataupun di media-media biasa. Kali ini Mr. Parfum punya informasi menarik. Apa aja sih yang lagi trending di sosial media? Jangan kemana-mana, tetap di Inoku TV. Kali ini jagat sosial media dihebohkan dengan fenomena anime, ya. Sebenarnya Mr. Parfum juga penggemar anime, cuman sempet kaget sih, kenapa sih anime ini baru booming sekarang dan orang-orang tuh udah mulai baru sadar kalau ada anime ini. Nah, di sini Mr. Parfum mau bahas dua anime yang lagi happening banget, yaitu anime Attack on Titan dan Demon Slayer. Nah, di bahasa Jepangnya Shingeki no Kyojin atau Kimetsu no Yaiba. Nah, dua anime ini sekarang lagi menjadi omongan-omongan di para netizen. Sebenarnya anime ini sudah tamat di versi manganya, cuman animenya itu baru berjalan ya hampir 50% lah. Yang bikin dua anime ini happening itu karena grafik dan tampilannya itu tuh wah, pecah banget dah, memanjakan mata. Dan Mr. Parfum sendiri tuh sampai dari zaman 20 tahun gue nonton anime ini, baru dua anime ini tuh kayak wah, gue gak bisa berkata-kata gitu. Animenya dari tampilannya, visualnya itu tuh keren banget, dan walaupun kita udah tahu akhir ceritanya ya, tapi itu tetap patut dan layak untuk ditonton. So, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada Attack on Titans atau bahasa Jepangnya Shingeki no Kyojin. Attack on Titan itu adalah sebuah seri manga shonen asal Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Hajime Isayama. Manga ini diterbitkan sejak bulan September 2019 hingga April 2021. Jadi manganya sebenarnya udah tamat, tapi animenya masih berjalan. Mungkin sekitar 50% lagi lah animenya bakal tamat. Manga ini telah diadaptasi menjadi sebuah seri anime sejak tahun 2013 yang diproduksi oleh Wit Studio. Jadi Wit Studio ini adalah rumah produksi yang mengangkat cerita Attack on Titan dari manga ke anime dari musim 1 ke 3-nya. Tapi di musim keempatnya Attack on Titan ini tidak diproduksi lagi oleh Wit Studio, tapi diproduksi oleh Mappa Studio hingga nanti selesai final seasonnya. Nah, dari Attack on Titan ini gue gak mau nge-review, gak mau ngejelasin dari season 1 sampai season keempatnya, karena teman-teman pasti udah tahu lah, atau mungkin udah banyak, dan mungkin di luar sana udah banyak referensi-referensi lain tentang anime Attack on Titan. Tapi di sini yang gue mau bahas dan yang mau gue kasih tahu itu cerita animenya yang menurut gue di luar penggambaran gue waktu gue baca manganya. Di manganya itu yang final seasonnya itu ketika peran utamanya si Eren Yeager, karakter utamanya Eren Yeager, ketika dia berhasil menggunakan kekuatan Titannya dan mengaktifkan yang namanya Rumbling. Di manganya sendiri, Rumbling itu digambarkan sebagai hari kiamat besar-besaran, di mana para raksasa itu ada sekitar ratusan raksasa itu tuh bakal menghancurkan dunia selain kampung halamannya si Eren Yeager ini. Nah, disinilah manga itu mulai menjadi dimana pembuatnya si Isayama itu menggambarkan betapa kejamnya, betapa sadisnya karakter si Eren Yeager ini. Nah, di manganya sendiri di episode 20 kemarin itu menggambarkan bagaimana si Eren sudah mengaktifkan Rumbling, dan di animenya sendiri itu Mappa Studio menggambarkan bagaimana kekejaman Isayama ketika dia menggambar manga dan menjadikannya sebuah bentuk visual, dan menurut gue masterpiece sih. Ini karya dari Mappa Studio itu bener-bener keren abis, keren banget. Dan dia bener-bener berhasil menuangkan imajinasi Isayama yang dari manga ke animenya sendiri. Nah, di episode 20 itu bagaimana kita sudah, kalau teman-teman udah nonton ya, itu gambaran dari seorang Eren Yeager menjadi sebuah Titan yang menjadi Titan awal. Itu
wah gue pas nonton itu gue nggak kebayang sih bakal sekeren ini gambarannya. Jadi untuk teman-teman yang nanti bakal nonton di kan Attack on Titan update tiap hari Senin ya, berarti besok nih. Nah untuk teman-teman yang nanti bakal nonton besoknya, dan gue berharap MAPPA Studio itu bisa menyiapkan sebuah visual yang lebih gila lagi, lebih gokil lagi dari ini. Dan gue yakin MAPPA Studio itu pasti dan bakal, atau mungkin dia udah punya mana-mana aja nih yang bakal gue keluarin untuk para penonton anime Attack on Titan. Nah, di sini gue mau kasih tahu lagi ke teman-teman, untuk lu yang udah nonton manganya sampai habis, gue anjurin nih lu harus nonton animenya banget, karena ada beberapa yang kalau kita udah nonton manganya sampai habis, itu tuh nggak mau gue nonton animenya karena gue udah tahu akhir ceritanya kayak gimana, gue udah tahu alur ceritanya kayak gimana. Oke, lu udah tahu, tapi gini bro, imajinasi lu tuh kegambar nggak ketika nanti animenya naik. Nah, inilah pentingnya lu nggak cuman baca manganya aja, tapi lu juga nonton animenya. Dan inilah kenapa MAPPA Studio membuat anime Attack on Titan se-epic itu. Jadi gua nggak sabar banget nunggu Senin depan dan minggu-minggu lagi hingga anime ini berakhir, dan gue yakin pasti MAPPA Studio bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan memberi kita kejutan-kejutan lagi seperti apa sih visual dan digambarkan dari manga ke anime ini. So gue sangat menunggu banget dari MAPPA Studio untuk menyelesaikannya. Oke? Nah, yang kedua, ini ada anime satu lagi yang menjadi perbincangan hangat dan sempat di banyak-banyak media atau di sosial media itu sempat disetarakan yang tentang Attack on Titan dan Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba yang tadi gue bilang. Nah, untuk lebih jelasnya, Kimetsu no Yaiba itu adalah sebuah seri manga Jepang yang ditulis atau diilustrasikan oleh Koyoharu Gotoge. Manga ini diterbitkan sejak bulan Februari 2016 hingga Juli 2020. Jadi sama kayak Attack on Titan, Demon Slayer ini udah tamat versi manganya, tapi versi animenya itu masih berjalan sampai sekarang. Bahkan baru season 2. Kalau Attack on Titan kan udah season 4. Ini Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba baru season 2. Manga ini diadaptasi menjadi sebuah seri anime yang diproduksi oleh Ufotable dan ditayangkan sejak bulan April hingga September 2019. Dan season 2-nya mulai sejak 2 Desember lalu dan sampai sekarang itu masih tayang. Nah, buat teman-teman yang lupa atau masih belum nonton, secara singkatnya gue jelasin. Jadi Kimetsu no Yaiba itu mengisahkan tentang seorang anak bernama Kamado Tanjiro yang menjadi pembasmi iblis setelah keluarganya itu dibantai atau dibunuh oleh Raja Iblis, dan adik perempuannya itu bernama Nezuko diubah menjadi iblis. Jadi sadis sih. Di anime ini Ufotable itu benar-benar memanjakan mata kita dengan, menurut gua belum ada sih anime yang sekreatif Demon Slayer. Nah itu pasti dibalik semua itu ada kerja keras dan upaya dari Ufotable Studio itu sendiri. Nah kalau anime lain kan, sejak gue nonton dari gue kecil, ya kalau berantem ya udah gitu aja gitu efeknya. Tapi ketika Demon Slayer diurus atau dibuat oleh Ufotable Studio, itu tuh bener-bener membawa hal baru, membawa visual baru dalam dunia anime. Karena gambarnya yang ia tayangin itu menurut gue agak sedikit 3D ya. Jadi tuh gambarannya itu wah parah sih, nyata banget, real banget, visualnya bener-bener keren abis menurut gue. Dan gue ketika nonton tuh wah gila, layar komputer gue bernyala-nyala karena emang dari visual yang ingin ditampilkan oleh Ufotable itu bener-bener full color, dan desainnya itu bener-bener lebih ke ala-ala old Jepang-Jepang lama lah. Kalau lu udah nonton itu tuh dari desainnya, temanya, pemilihan warnanya, tone colornya, itu tuh Ufotable bener-bener dia lebih ke Jepang banget. Dia ingin menunjukkan kalau Jepang tuh punya cita rasa tersendiri gitu di dalam dunia animenya. Tapi di episode yang kemarin yang baru ini, disitulah Ufotable menunjukkan taringnya, dimana ketika Hashira itu berantem sama iblis bulan atas ke-6 kalau nggak salah,
itu bener-bener menjadi pertarungan anime terepik tahun ini. Gue bilang tahun ini ya. Gue nggak berani nyebut pertarungan anime terbaik abad ini atau selamanya karena masih banyak lah film-film anime. Tapi gue berani yakinin kalau pertarungan di episode kemarin dalam Demon Slayer itu adalah pertarungan terepik tahun ini. Itu bagaimana, wah, gue sampai nggak bisa berkata-kata ya. Itu bagaimana pertarungan Hashira Tengen itu melawan Iblis Bulan Atas 6 si Gyutaro dan Daki. Dan visualnya itu gue gak bisa, sampai sekarang gue masih kebayang-bayang gitu. Bagaimana si Ufotable menggambarkan battle yang bener-bener epic, yang bener-bener tuh gue belum pernah nonton selama gue kecil nonton anime. Ini menurut gue pertarungan yang the best banget sih. Visualnya itu dapet banget. Dan gue yakin Ufotable itu bakal ngasih kejutan lagi ke depannya. Karena ini aja juga masih baru season 2 gitu. Dan kita masih banyak season-season atau episode-episode yang belum ditampilin lagi. Tapi kabar sedihnya adalah setahu gue dua season lagi gitu. Itu tuh udah bakal berakhir lagi. Season 2 dari Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Dan kita kemungkinan mungkin menunggu ya 1 atau 2 tahun lagi kali ya untuk Ufotable menyelesaikan season ketiganya. Jadi gue agak sedih sih sebenarnya, cuman demi karya yang terbaik gitu, apa salahnya gitu loh kita menunggu. Seenggaknya penungguan kita tuh, penantian kita tuh bakal terbayarkan dengan hasil karya dari Ufotable Studio. Nah, inilah yang membuat menurut gue anime ini atau cerita dari Demon Slayer sangat menarik karena pembahasan dari pembasmi iblis dan tema-tema itu, tema kok nggak salah tuh ceritanya itu diambil dari tema Jepang zaman dulu. Gue lupa zaman apa gitu, pokoknya zaman sebelum era modern lah, pokoknya zaman Jepang zaman dulu dah digambarkan. Jadi di dunia ini itu tuh dipenuhi oleh iblis. Nah, inilah cerita yang menurut gue menarik dan akhirnya sampai kemarin itu pertarungan dari antara manusia dan iblis itu menjadi epic dan menjadi booming, sehingga anime ini itu wajib ditonton dan wajib masuk ke list nonton anime lo. Nah, oke, mungkin 2 anime itu dulu aja karena menurut gua di luar sana itu pasti masih banyak lah anime-anime yang nggak kalah keren ya. Sebut aja One Piece juga belum tamat, Jujutsu Kaisen juga kita masih menunggu animenya kelanjutannya, dan Boruto juga masih berjalan, dan masih banyak lagi lah anime-anime yang bisa gue sebutin lagi yang kita masih tunggu tayangannya itu kapan. Dan gue yakin lu semua juga pasti gak sabar lah untuk nontonnya. Dan yang tadi gue bahas tadi, Attack on Titan dan Demon Slayer itu bisa menjadi 2 pilihan atau opsi yang patut lu tonton karena udah terbukti dan udah menjadi perbincangan lah. Efek visual dari animenya itu udah keren parah dan udah mendapat banyak pujian dari berbagai negara malah. Nah, sampai situ saja Mr. Parfum bisa berikan. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya karena setiap minggu Inloku TV bakal nampilin informasi-informasi yang menarik dan mungkin teman-teman nggak tahu gitu kalau ada informasi itu. Jadi Inloku TV bisa menjadi pilihan kamu sekalian. Nah, jika kamu punya ide atau masukan kira-kira Mr. Parfum bahas ini dong, bahas ini. Nah, kamu bisa tulis di kolom komentar apa-apa aja yang mungkin nantinya bakal bisa kita kulik dan bisa kita bahas bersama. Sampai jumpa lagi di Inloku TV. Dadah. Saat pertama kali